Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Septulandari hari ini kembali menyapa Anda dalam program Dialog Khusus. Dan hari ini spesial kita akan berbincang tentang ketentuan perundang-undangan di bidang cukai dan juga tembakau. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana sih sebenarnya perolehan di BHCHT ini di Kabupaten Kendal ya, dan tentu saja ketentuan perundang-undangan yang berlaku itu seperti apa? Apakah di BHCHT ini bisa dimanfaatkan untuk semua bidang gitu ya, dan kemudian juga bagaimana penegakan hukum terkait dengan rokok ilegal dan juga kaitannya dengan di BHCHT di Kabupaten Kendal. Sudah hadir bersama saya para narasumber yang akan berbincang tentang tema kita hari ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Sekda Kabupaten Kendal, Agus Dwi Lestari. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Sekda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah rawuh Bapak jauh-jauh dari Kendal dan hari ini hadir di sini bersama kita. Dan kemudian narasumber yang kedua ada Dr. Rara ya, ini luar biasa, masih muda sudah doktor ya, dari Kasih dan Kejari Kabupaten Kendal. Selamat malam juga. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Septi. Selamat malam, Nisa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Dan narasumber kita yang ketiga ada Ibu Komaria, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Semarang. Selamat malam juga Ibu. Selamat malam, Mbak Septi. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita ya mengenai bagaimana sih ketentuan perundang-undangan di bidang cukai dan tembakau khususnya di Kabupaten Kendal gitu ya. Dan saya mau langsung Pak Sekda dulu nih Pak Sekda. Sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai ketentuan perundang-undangan, barangkali masyarakat belum paham sebenarnya di BHCHT itu apa gitu. Bagaimana kemudian penggunaannya dan juga Kendal kemudian mendapatkan di BHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Silakan Pak. Terima kasih. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu atau yang kita suka di BHCHT itu merupakan salah satu sumber pendapatan dari pemerintah Kabupaten Kota sebagai penghasil atau sebagai pemroduksi rokok atau yang dikenal dengan pabrik rokok atau petani rokok. Nah, dana di BHCHT itu merupakan dana bagi hasil yang merupakan pajak yang dikenakan oleh produk oleh pemerintah pusat, tetapi pemanfaatannya dikembalikan pada daerah dengan ketentuan oleh Kementerian Keuangan. Oke, ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk di BHCHT ini. Ketentuannya seperti apa saja ini? Ya, tentunya dana di BHCHT itu tidak boleh semuanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan misalnya infrastruktur atau kegiatan yang tidak ada di dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Nah, tadi Mbak Syarul mengatakan kenapa Kendal mendapatkan dana di BHCHT, tentunya karena potensi Kabupaten Kendal itu kurang lebih 15 kecamatan adalah petani tembakau. Oke, 15 kecamatan ya? Iya, jadi tentunya potensi itu menjadikan Kendal salah satu kabupaten yang menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Karena 15 kecamatan ada petani tembakau, ada industrinya juga di situ gitu. Nah, berapa sih sebenarnya besaran yang diperoleh di Kabupaten Kendal sendiri Pak untuk di BHCHT ini? Dari tahun ke tahun tentunya bervariasi. Tahun 2024 kita mendapatkan sekitar 26 miliar kan. Di tahun 2025 ini kita mendapatkan 37,7 miliar. Artinya apa? Tentunya dengan adanya potensi petani tembakau dan ada satu pabrik rokok yang ada di sebelah itu menjadikan tambahan pendapatan di luar pendapatan asli daerah. Ya, ini potensinya luar biasa. Jadi tidak saja sumber pendapatan itu dari APB dari PAD saja, tetapi juga dari dana bagi hasil. Dari transfer ke daerah itu ya Pak ya? Itu TKD, dana transfer keuangan pusat ke daerah. Jadi ini perolehan yang kemudian didapatkan pemerintah Kabupaten Kendal sebanyak 30
37-an sekian miliar itu juga sebenarnya adalah upaya juga karena penegakan hukum dan juga upaya penekanan peredaran rokok ilegal ini yang terus digaungkan gitu ya. Jadi itu juga cukup membantu untuk memperoleh cukup tinggi, betul kan? Nah oke, saya mau ke Mbak Rara dulu. Ini ngelihat Mbak Rara ini mau nyebut ibu tuh kayaknya nggak bisa gitu. Langsung Mbak aja gitu ya keluarnya. Dari apa namanya Kejaksaan Negeri sendiri ini sebenarnya bagaimana sih sejauh ini gitu di Kabupaten Kendal? Sudah ada belum sih memang kemudian kasus-kasus berkaitan dengan DBHJT atau kasus cukai yang saat ini ditangani Kejaksaan? Iya. Kalau terkait dengan penanganan ada kan beberapa yang melimpahan dari kalau kemarin dari Bea Cukai juga sudah sampai intra dan kami laksanakan pemusnahan dan ini ya sekian ratus bal rokok yang tidak Kita itu sudah ada penanganannya dan itu salah satu bentuk komitmen dan pelaksanaan fungsi kami di Kejaksaan khususnya di bidang pidana umum. Namun demikian kami juga berkolaborasi dengan Bea Cukai beberapa waktu yang lalu, baru lama, 1 minggu, seminggu yang lalu kami juga mengawal teman-teman Bea Cukai untuk melakukan operasi pasar ya, langsung turun ke lapangan bahkan dari warung ke warung untuk mengecek seberapa minat sih masyarakat kita untuk mengkonsumsi produk ini menjamur kan berarti ada peminatnya. betul. Oke. Nah, sebenarnya kami pada waktu itu ya, kami melibatkan Satpol PP dari Bea Cukai dan Kejaksaan melakukan tindakan. Tetapi kalau sasarannya adalah warung retail ya, yang mereka membeli produknya pun dengan uang gitu, artinya mereka tuh kadang cuma dititipin, bukan pemproduksinya. Oke, iya. Ya. Kalau menggunakan hati nurani nggak akan sampai. Akhirnya kami hanya melakukan teguran, terus pembuatan komitmen dari pemilik warung ini, warung kecil dan warung retail ini, untuk tidak lagi memasarkan bahkan menerima titipan. Dan barang bukti ya itu konteksnya barang bukti karena ada rokok tidak bercukai di warung ini dan ternyata banyak. Oke, berapa itu jumlah yang kemudian berhasil itu di tahun ini ya? Mana? Baru seminggu yang lalu. Itu untuk merek saja itu lebih dari 30 merek. Oke, 30 Mereknya. ya. Satu merek itu di satu warung itu bisa sekian pos. Pos itu kan satu kotak ya, 10 kotak kecil ya. Oke. Itu kalau dihitung baru yang kemarin aja itu kerugiannya itu bisa kira-kira Itu baru sampling ya, baru sampling ke warung-warung. dikit ya, beberapa titik. Bisa saja. Ya. Oke, itu di beberapa sampai ke beberapa kecamatan atau hanya di beberapa titik aja itu? 2 titik. Di 2 titik aja sudah nemunya cukup banyak ya. Kotaknya persatuan ya bisa ratusan lebih. Oke. Lokasi itu. Di 2 lokasi saja ya. Padahal di tahun ini mungkin sudah banyak sekali gitu ya. Nah ini masyarakat kita kan butuh diedukasi bahwa memang adanya rokok ilegal ini itu membahayakan kesehatan dan keuangan. Oke. Nah, pendapatan. Iya, mengancam. Oke, nah ini pendapatan ini Bea Cukai kan memang bagaimana gitu caranya bahwa peredaran rokok ilegal ini tidak tidak menjamur karena ini merugikan keuangan negara kan. Karena itu bagaimana ini kalau dari Bea Cukai sendiri gitu, khususnya di Kabupaten Kendal, ada titik-titik yang memang dianggap rawan atau seperti apa? Kalau untuk peredaran rokok ilegal ya, ini sepengetahuan kami ya, untuk daerah wilayah Bea Cukai Semarang itu termasuk Kendal dan yang lainnya ada Demak, ada Kabupaten Semarang. Itu sebenarnya hanya daerah pelintasan sebenarnya. Ya, kebanyakan seperti itu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ya terkait masyarakat yang memproduksi. Dan itu mereka langsung mendistribusikan atau menjual di daerah tersebut. Jadi kemungkinan rokok ilegal itu memang ada kalau memang ini di daerah produsen tembakau ya. Kemungkinan ada ya. Oke, jadi sudah ada data belum sih kalau misalkan terkait dengan peredaran rokok ilegal ini merugikan seberapa banyak gitu untuk penerimaan negara khususnya dari Kabupaten Kendal, Bu? Kalau penerimaan negara tentu saja ini dihitung ini ya dari produksi rokok ya. Itu kan memang satu batang rokok itu ada penerimaan negara di situ. Dan ini kalau berdasarkan undang-undang kami itu
satu batang rokok itu sekitar 57% dari harga jual eceran per batangnya. Jadi besar juga kan ya. Kalau ini tadi rugi buat sekian 30 merek ya, berapa? Belum berapa batangnya. Berarti kan bisa dihitung itu ya. Iya, per batangnya berapa, nilai cukainya berapa, dan itu potensi kerugian negaranya berapa. Jadi rokok ilegal ini, semakin banyak rokok ilegal, berarti kan bahwa penerimaan negara juga Ya, semakin berkurang. Iya. Oke, tapi untuk data pastinya belum ini ya Bu ya, kalau masih proses terus berjalan seperti itu ya, untuk mengetahui berapa sih kira-kira kerugian negara ya tahun ini Kalau bisa dihitung. kalau saya data untuk Kendal saja belum ini ya, tapi untuk di Semarang untuk tahun 2025 ini kita sudah melakukan penindakan sekitar 127 kali. Oke, Dan itu itu sekitar 20 juta batang. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita ya mengenai tentang ketentuan perundang-undangan sebenarnya untuk DBHCHT itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja, dan kemudian juga strategi-strategi menekan peredaran rokok ilegal ini yang sudah dilakukan seperti apa. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama dengan pemerintah Kabupaten Kendal terkait dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai dan juga tembakau. Kita lanjutkan obrolan kita ya tadi bahwa di BHCHT di Kabupaten Kendal cukup besar, angkanya 37 sekian miliar gitu ya. Nah, kita ingin tahu sebenarnya angka yang cukup besar ini pemanfaatannya seperti apa di Kabupaten Kendal, dan untuk aja gitu sektor-sektor apa saja yang mendapatkan manfaat ini. Populasi bahasa ini pemanfaatan DBHCHT ini tentunya tidak saya katakan tidak serta-merta diatur oleh pemerintah daerah, tapi memang ketentuan yang mengatur, yaitu kalau saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang pemanfaatan DBHCHT. Dari 37 miliar sekian itu pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat, kembali kesejahteraan rakyat. Sekitar 40%, kemudian untuk kesehatan 44%, penegakan hukum 10%, dan untuk pendukung 1%. Kesejahteraan rakyat ini tentunya dikembalikan kepada masyarakat yang notabene adalah petani tembakau, kemudian tani yang cengkeh, kemudian pabrik, itu kembali sebagai upaya kita untuk kembali dana DBHCHT dimanfaatkan oleh mereka, pada saudara-saudara kita yang tentunya latar belakangnya adalah tembakau, cengkeh, dan puluhan karyawan pabrik dan rokok. Kemudian terkait kesehatan kita sudah karena memang tentunya ada mengeliminasi dampak dari rokok itu, kita berikan kepada untuk jaminan kesehatan. BPJS kesehatan itu kita berikan kepada masyarakat. Kemudian untuk peningkatan misalnya puskesmas, kemudian sarana prasarana kesehatan ambulan. Upaya kita adalah bagaimana agar DBHCHT itu kembali kepada masyarakat, bukan untuk proyek yang sifatnya fisik, tetapi bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan PMK atau peraturan Menteri Keuangan. Baik, jadi untuk kesejahteraan rakyat itu intinya adalah balik ke masyarakat itu tadi. Kesehatan. Kemudian untuk penegakan hukum. Penegakan hukum sangat diperlukan, baik secara kita sosialisasi maupun secara preventif. Jadi kita bersama dengan aparat penegak hukum, udara, dengan pihak cukai, bagaimana kita menekan peredaran rokok yang tanpa cukai, cukai bekas atau tidak sesuai ketentuan, itu yang upaya kita. Jangan sampai masyarakat itu di samping rokok ilegal itu berakibat kesehatannya mereka, juga mengurangi pendapatan
pemerintah Pemerintah. terhadap pajak cukai Oke. hasil Hasil tembakau. Oke. Jadi ada peruntukannya untuk 4 ya poin tadi ya, Dan kesejahteraan rakyat. Mm-mm. kesehatan, penegakan hukum dan pendukung. Oke. Oke, untuk pendukung administrasi. Itu tadi untuk kesejahteraan rakyat. Kalau di Kabupaten Kendal sendiri ada berapa penerima, Pak? Itu kan Iya. kesehatan ya, jaminan kesehatan, kemudian juga seperti apa gitu bentuknya untuk mereka ini? Bantuan langsung tunai itu sekitar 7.000 penerima Pak. Oke. Baik itu buruh tani, petani, buruh cengkeh, maupun pekerja di sektor rokok. Oke. Jadi itu dikelola oleh untuk kesejahteraan dikelola oleh 3 perangkat daerah, sedangkan untuk kesehatan dinas kesehatan tentunya, Iya. dan untuk Gakum itu 6 perangkat daerah, dan untuk pendukung itu di bagian perekonomian sekretariat daerah keuangan daerah. Oke, jadi memang ada peruntukannya tuh khusus ya, tidak? Itu diverifikasi, direview oleh pemerintah provinsi, dan ketentuan itu diawasi, dimonitoring oleh Kementerian Keuangan. Jadi tidak serta merta dapat uang kemudian belanjakan kepada kita. Ya. Oke, jadi harus ngikutin aturannya, nggak bisa sesuai meskipun ada kebutuhan atau kepentingan lain di Kabupaten Kendal nggak bisa serta-merta menggunakan dana ini begitu ya Pak ya. Yang kemudian salah satunya adalah untuk penegakan hukum tadi ya Pak ya. Yang untuk penegakan hukum sendiri tentu saja bekerja sama dengan kejaksaan, dengan kalau kami punya Satpol PP, dan di PH ada dari kejaksaan, dari cukai, cukai itu. Jadi punya kolaborasi dan kita bagaimana menekan peredaran rokok ilegal itu bisa kita optimalkan. Oke, nah ini saya mau beralih ke Mbak Rara ini. Kalau di Kendal ini kan kita juga tahu bahwa kontur wilayahnya ini kan nggak terpusat di kota, kayak misalnya kota Semarang nggak cukup di kota aja gitu, tapi juga ada berbagai macam wilayah atas gitu, berbagai macam tersebar gitu. Ada nggak tantangan-tantangan yang kemudian dihadapi untuk penegakan hukum terkait dengan cukai dan juga rokok ilegal ini? Ya, kalau terkait dengan penegakan hukum sehubungan dengan kontur geografis Kendal yang memanjang ya, karena pantura ya. Mungkin kendala kami ada di SDM ya, karena capeknya kami adalah personel yang terbatas, sehingga untuk menjangkau kawasan-kawasan wilayah-wilayah tertentu di Kendal kami butuh bersinergi dengan lembaga lain. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tindakan minggu kemarin yang kita bersama-sama itu dengan Pol PP yang sama Pak Sekda tadi dan dengan anggotanya Ibu dari Bea Cukai, kali memang kalau tidak seperti itu timpang ya. Iya. Masing-masing punya fungsi ya. Kami mungkin dikenal sebagai penegak aturan, tapi di pemerintah kabupaten juga ada Pol PP Betul. yang melakukan penertiban. Sementara Ibu yang paling menguasai lini itu. Karena ini cukai ya. Iya. Cukai. Nah, dengan sinergisitas ini diharapkan semua kalangan, semua wilayah itu bisa tersentuh. Dan edukasi itu juga penting. Oke. Edukasi hukumnya harus sampai kepada masyarakat, itu membantu kinerja APH. Kalau masyarakatnya sudah pintar, masyarakat bisa memfilter secara otomatis. Oke. Mana yang harus dipilih, mana yang harus dihindari, termasuk rokok. Oke, kalau dari kejaksaan sendiri kan orang taunya bahwa kejaksaan ini selama ini kan untuk penegakan hukum, penuntutan itu ya seperti itu. Tapi kalau upaya-upaya preventif terkait khususnya di cukai dan rokok ilegal ini ada nggak sih seperti itu juga, atau itu wilayah yang lain lagi gitu? Iya, jadi di kejaksaan sendiri ada beberapa bidang, ya. Ada pidana umum, pidana khusus. Ini tentu dengan kata pidana mereka menangani ya. Iya. Jadi terdepannya adalah untuk menegakkan. Kemudian ada datun. Seperti saya di bidang datun. Datun adalah perdata dan tata usaha negara. Ada bidang intelijen, ada PABLB itu pengelolaan aset dan barang bukti. Sama satu lagi adalah pembinaan. Ya, pembinaan ini internal untuk pegawai kami. Nah, fungsi yang untuk menjangkau masyarakat itu ada di bidang datun dan bidang intelijen. Biasanya kami berkolaborasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Banyak wadahnya.
bisa melalui penerangan hukum, bisa melalui penyuluhan hukum. Nah, salah satunya kami mempunyai produk untuk menyentuh langsung kalangan masyarakat itu kami membuat video edukasi namanya Jadul. Oke. Ya, ini Jaksa Edukasi Online. Jadi karena keterbatasan Jadul ya? iya Jadul. Jasa Edukasi Online. Ya. Oke. Jadi ini karena untuk mensiasati keterbatasan SDM dan jangkauan masyarakat Kendal yang begitu masif dan luas wilayahnya, sehingga kalau menggunakan digital atau kalau kita sekarang medsos ya, Iya. itu dari kalangan anak-anak sampai dengan orang tua ikut bisa Terpasi tampar. Oke. Jadi ada videonya ya. Nanti pada saat kita akan tayangkan ya video tentang ini. Tetapi nanti sebelum kita break kita akan simak bersama video kita tayangkan gitu ya. Oke. Jadi ada edukasi-edukasi yang dilakukan tidak hanya melulu soal penuntutan gitu ya. Orang taunya kejaksaan seperti itu gitu kan. Oke. Nah kalau dari Bea Cukai sendiri, Bea Cukai ini terkait dengan apa menekan peredaran rokok ilegal ini, apakah juga ada upaya penindakan juga ya kalau di Bea Cukai ya Bu? Ini seperti apa Bu yang dilakukan gitu? Program-programnya seperti apa? Kalau untuk pemberantasan rokok ilegal ini, kami dari Bea Cukai mungkin masyarakat sudah mengenal itu gempurok ya. Tapi untuk tahun 2025 ini disebut Operasi Gurita. Operasi Gurita. Operasi apa itu? Gurita. Yang ini tadi Jadul, yang ini Operasi Gurita. Iya. Operasi Gurita ini merupakan strategi pengawasan dari Bea Cukai yang lebih komprehensif, lebih terstruktur, dan menjangkau rantai distribusi, hampir seluruh rantai distribusi. Jadi ini menjangkau seluruh lini dari hulu sampai ke hilir. Nah ini Seperti apa itu? Seperti kita awalnya mengadakan pengawasan untuk pabrik-pabrik rokok dan juga mesin-mesin produksinya. Kemudian juga mengawasi penggunaan pita cukainya di pabrik tersebut. Kemudian juga untuk penelusuran distribusinya kita bisa melalui darat, melalui laut dan kanal daring. Oke. Jadi sekarang karena masih banyak ya kalau sekarang modelnya daring itu, kita juga melakukan penelusuran ke situ. Dan itu penindakannya kita berbasis pada intelijen dan data yang sudah ada. Oke, seperti apa itu? Jadi basis ada intelijennya ya Ibu di lapangan ya untuk tahu soal rokok ilegal ini gitu ya. Iya, kita memang istilahnya kalau intelijen ya kita kan istilahnya kayak memasang ini ya apa namanya informan. Kemudian untuk intelijen ini kita juga koordinasi dengan bea cukai yang lain, misalnya dari Jawa Timur gitu kan, kita koordinasi dengan mereka. Misalnya mereka ada informasi, oh ini ada kendaraan atau truk atau apa yang menuju ke arah Semarang, itu diinformasikan ke kami. Oke, itu tadi operasi Gurita gitu ya, operasi Gurita. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita karena memang ternyata ada Jadul, ada operasi Gurita. Nah dari Pemkab sendiri juga karena ini kan tadi ada banyak yang manfaat yang memang meskipun ada ketentuan-ketentuannya, tapi ini kan sudah dilaksanakan ya Pak ya. Dampaknya seperti apa juga kita pengen tahu seperti apa di Kabupaten Kendal. Kita akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami dalam dialog khusus. Pak Jaksa, cium dong. Salah, maaf Pak, sini dong. Pak Jaksa, saya itu mau tanya. Tetangga saya itu punya usaha rokok, Pak. Baru sebulan, rumahnya langsung tingkat 3, Pak. Tapi rokoknya murah, 1 bungkus 5.000 ini, Pak. Nah, itu Pak. Oh, ini rokok nggak ada pita cukainya ini, rokok ilegal ini. Oh, iya Pak. Rokok ilegal. Jadi rokok itu adalah barang kena cukai. Rokok yang dibawa Jeng Jadul tadi merupakan rokok tanpa dilekati pita cukai atau bisa dikatakan rokok ilegal, di mana ancaman hukumannya itu bisa dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Nggak cuman itu, pidana dendanya paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Itu ada di dalam pasal 54 Undang-Undang Cukai. Oh gitu Pak Jaksa. Jadi kalau jual rokok ilegal selain dosa, dia juga bisa dipenjara ya Pak? Iya. Wah, kalau gitu mendingan aku jual Pak Jaksa
nomor WA 0851 7963 6965. Atau bisa juga langsung ke IG kami, Datun_Kejari Kendal. Gratis loh. Sewen, kalau kalian menemukan dugaan tidak pidana korupsi ataupun pungli ataupun pegawai yang nakal, segera laporkan di sini. Jangan khawatir, identitas dirahasiakan. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam dialog khusus. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai dan tembakau. Saya langsung ke Pak Sekda lagi nih, Pak Sekda. Terkait dengan tadi pemanfaatannya ya untuk DPH-CHT gitu. Sudah direalisasikan gitu. Iya. Tetapi bagaimana untuk mengukur ini bahwa ini memang sudah berdampak nyata gitu dan juga tepat sasaran? Jadi untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan bantuan langsung tunai itu setiap tahun meningkat. Ya disesuaikan dengan persentase yang diberikan oleh KMK itu. Itu setiap tahun meningkat. Artinya bahwa pemanfaatan itu kembali kepada masyarakat, petani tembakau, petani cengkeh, karyawan rokok itu tentunya meningkat setiap tahun. Kemudian juga terkait dengan kesehatan, kita dalam upaya memberikan proteksi kesehatan, kita untuk memberikan premi BPJS kesehatan ini, Kendal sudah mendapatkan predikat UHC, Universal Health Coverage. Artinya bahwa sebagian sekitar 50% lebih itu sudah diambilkan dari dana DPH-CHT. Artinya apa? Bahwa memang betul-betul bahwa DPH-CHT ini memang betul-betul kembali kepada masyarakat. Jadi tidak bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tentunya ini di luar ketentuan dari Kementerian Keuangan. Termasuk di dalamnya misalnya pengadaan mobil ambulan, pembangunan puskesmas, artinya itu ini bisa ya? Bisa. Memang ketentuannya tapi berkaitan iya, kesehatan. Itu kan di ketentuan PMK itu ditentukan bahwa untuk kesehatan itu kan sekitar 44%, sehingga dimanfaatkan untuk pembangunan yang sifatnya kembali lagi kepada bidang kesehatan. Oke. Kalau untuk penerima UHC semacam itu, apakah itu hanya terbatas untuk ya memang masyarakat yang berkecimpung di bidang tembakau dan industri tembakau, atau itu bisa digunakan untuk masyarakat secara luas? Tidak. Jadi UHC itu Universal Health Coverage itu semua masyarakat. Oh, semua masyarakat, meskipun dengan Iya. ini bisa. Sumbernya dari bermacam-macam, dari pendapatan asli daerah, kemudian dari DPH-CHT. Tentunya ini semua masyarakat bisa menikmati. Tapi tentunya masyarakat mana? Masyarakat yang miskin. Ya tidak semuanya kami seperti kami ya bayar sendiri dibayar, tapi kalau masyarakat yang miskin semuanya mendapat. Oke, nah terkait dengan untuk menekan peredaran rokok ilegal sendiri, ini bagaimana cara mengukurnya sekarang ini? Kan ini juga ada ketentuannya di situ ya untuk penegakan hukum. Iya, jadi penegakan hukum tidak melulu pada sifatnya represif ya Bu Dara, tetapi sosialisasi pemahaman tentang bahaya rokok ilegal dan bahaya tentang cukai ilegal itu juga kita gencar untuk melaksanakannya dengan sosialisasi, dengan misalnya contoh misalnya di dinas perikanan dan kelautan misalnya membuat misalnya layanan, misalnya gambar misalnya gempur rokok ilegal di perahu-perahu nelayan, itu merupakan salah satu inovasi. Jadi jangan sampai masyarakat nggak tahu, oh rokok saya ternyata ilegal nih. Nah, mungkin alam nelayan, petani kita sampaikan dengan berbagai macam segmen. Oke, jadi upaya-upaya preventif itu tetap dilakukan ya. Iya. Nah ini karena juga ada dari bea cukai gitu ya, orang selama ini masyarakat kan pokoknya rokok ilegal, tetapi sebenarnya banyak juga yang nggak ngeh gitu ya dengan perbedaan rokok ilegal itu yang kayak gimana, yang seperti apa yang seharusnya nggak boleh nih dibeli kalau misalnya konsumen rokok ini seperti apa sih Bu? Boleh dijelaskan dulu ke pemirsa? Kita kembali ke rokok ilegal ya. Namanya ilegal berarti kan tidak legal. Nah, ini rokok ilegal itu memang rokok yang sudah beredar di masyarakat, tetapi tidak memenuhi ketentuan. Ketentuan di sini adalah
mereka tidak membayar cukai. Nah ini dilihat dari penempelan pita cukai di kemasan. Itu ya jadi. Jadi kalau untuk rokok ilegal sendiri itu ada beberapa ciri ya. Yang pertama itu adalah rokok polos. Rokok polos dalam hal ini tidak dilekati pita cukai. Itu rokok polos. Kemudian yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Nah tahunya biasanya gimana nih yang palsu atau enggak nih? Apa tidak konsumen rokok nggak ngerti nih, bukan konsumen rokok. Kalau untuk palsu itu bedanya palsu sama asli ya, itu bisa dilihat dari pita cukainya. Itu pita cukai itu kan berupa kertas ya, tapi ini kertas security, jadi hampir seperti uang ya, seperti uang. Jadi dia punya fitur-fitur security yang memang hanya alat-alat tertentu atau kita yang mungkin biasa secara kasat mata juga bisa, itu bisa kita lihat bahwa ini palsu atau tidak. Itu hologramnya juga kelihatan. Biasanya kalau palsu itu hologramnya tidak ada gambar-gambarnya ya, biasanya seperti grenjeng gitu kan, itu seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga tadi kan sudah palsu ya, polos, palsu, palsu. Kemudian yang ketiga adalah bekas. Jadi memang rokok ditempeli dengan pita cukai bekas, asli tapi bekas. Asli tapi bekas. Jadi pernah dilekatkan di rokok yang lain, kemudian dikletek, ditempelkan lagi. Dan ini biasanya memang tidak rapi ya. Kalau dilekatkan di bungkus rokok itu tidak rapi. Jadi ada macam-macam ya sebenarnya ya, gitu ya. Kemudian ada lagi Mbak. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Yaitu tidak sesuai peruntukannya. Misalnya nih seperti misalnya itu kan kita ada beberapa jenis hasil tembakau ya, khususnya rokok atau sigaret. Itu sigaret itu ada yang dibuat mesin, ada yang dibuat tangan. Nah kalau untuk SKM, SKM itu yang dibuat dengan mesin. Kemudian kalau yang tangan itu adalah SKT. Nah ini tarif cukainya itu untuk SKT lebih rendah dari SKM tarif cukainya. Padat karya. Nah, ini kalau misalnya ya nakal-nakalan ya, itu pita cukai yang SKT itu ditempelkan di rokok yang SKM, yang mesin. Kan otomatis bagian tidak membayar cukai kan itu, karena memang SKT tarif cukainya lebih rendah. Kemudian juga di bungkus rokok itu kan ada tulisan isinya ya, mungkin ada yang isi 10, 12, 16. Nah ini di pita cukai itu ditulis pita cukai isi 12, tapi ternyata dilekatkan yang isi 16 atau 20. Jadi yang sisanya tidak terhitung gitu ya? Tidak terhitung. Jadi itu ya Bu, modus-modusnya begitu ya? Modus-modusnya masih ada satu lagi. Masih ada lagi? Ini kreatif atau gimana ya sebenarnya para pelaku ini? Kalau yang kelima ini tidak sesuai personalisasinya. Personalisasinya ini adalah nama pabriknya. Jadi di pita cukai itu ada singkatan nama pabrik. Terus dibungkusnya kan ada juga kan, ada PT. Jadi itu setiap PT itu punya identitas sendiri gitu ya? Punya identitas sendiri. Jadi ternyata dilihat di pita cukainya dan dibungkusnya ternyata beda. Nah ini sudah salah personalisasi namanya. Jadi cara mendeteksi ya, mengidentifikasi pita cukai itu pertama mungkin kita melihat bungkus rokok. Itu ada pita cukainya enggak? Kalau tidak ada berarti polos. Kemudian kalau ada, kita lihat lagi, itu palsu atau asli. Nah itu ya, kalau palsu ya memang rokok itu palsu. Kalau asli, kita lihat lagi. Asli itu dia bekas atau baru. Iya kan? Oke. Kalau bekas jelas kelihatan kan, pelekatannya kurang sempurna gitu. Kemudian baru, kita cek lagi. Apakah itu sesuai peruntukannya apa enggak? Yang tadi sudah saya sampaikan ya, yang SKT dilekatkan SKM, kemudian yang jumlah 12 atau 10 dilekatkan yang lebih banyak lagi. Yang terakhir itu tadi personalisasi. Sesuai enggak dengan pabrik yang membuat gitu. Dengan pita cukai yang
dilekatkan. Jadi urut-urutannya untuk misalnya suka ini Itu. seperti itu gitu ya. Nah, kita kan tahu bahwa setiap tahun tuh ada aja gitu kasus-kasus yang mungkin juga ditangani gitu kan di kejaksaan gitu. Ini apakah memang efek jerahnya atau sanksinya yang perlu dipertegas lagi atau seperti apa sih? Karena masih ada aja gitu. Kalau bicara tentang saksi, regulasinya sudah jelas ya. Regulasi itu sudah mengandung sanksi dan sifatnya pasti mengikat. Saya pikir seperti yang Mbak Septi tahu, masyarakat kita ini pintar. Pintar kreatif ya. Iya, kreatif dalam makna yang konotasi ya, sehingga mencari celah dari aturan yang ada. Jadi kami sudah berupaya tadi untuk mengedukasi masyarakat dalam arti denotasi yang ini, artinya biar masyarakat itu melek, tahu dampaknya, karena pada akhirnya muaranya akan masyarakat sendiri juga yang menanggung. Yang harusnya dia terima karena daerah tidak ada kemampuan karena PAD-nya kecil, karena adanya peredaran itu jadi tidak diterima. Oke. Bantuannya harusnya diterima jadi tidak diterima. Kenapa? Karena PAD-nya kurang. PAD-nya kurang karena apa? Karena ada peredaran rokok Indonesia. Nah, sembari kami juga mengedukasi masyarakat untuk memupuk kesadaran ya, tidak secara hukum saja, atas kesehatannya sih. Karena rokok-rokok ilegal itu pasti kan juga membahayakan kesehatan. Jadilah masyarakat yang cerdas bisa memilih produk untuk dikonsumsi misalnya. Nah, sembari kami memberikan edukasi kepada masyarakat, kami juga menyediakan forum untuk bersama-sama pemerintah kabupaten dan seluruh OPD, termasuk BUMN, BUMD, untuk concern tidak hanya mencari permasalahannya, tapi biang keroknya. Ya, jangkauannya jadi lebih. Penyebabnya apa sih? Kalau yang tadi saya bilang, kalau ke warung-warung itu kan ya nyata real. Tapi itu adalah efek dari adanya distribusi besar, dari ada produsen besar. Iya. Oke. Jadi kami menyiapkan forumnya ini, Mbak. Forumnya ini apa ini? Forum dan ini sudah berjalan ya atau memang sudah Baru lahir ya. Oh, baru lahir ya forum ini ya. Tanggal 8 September kemarin. Oke. Kami launching bersama dengan pemerintah kabupaten. Kami launching Formasi Kuda namanya, Mbak. Oke, Formasi Kuda. Formasi Kuda itu forum kolaborasi hukum daerah. Forum kolaborasi hukum daerah. Nah, ini seperti apa Formasi Kuda ini gitu ya. Dan pemirsa nanti kita akan kembali mengenai penjelasan Formasi Kuda ini seperti apa. Tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Dialog Khusus dan kita lanjutkan lagi obrolan kita tentang perundang-undangan di bidang cukai dan juga tembakau khususnya di Kabupaten Kendal. Tadi sebelum jeda dijelaskan gitu ya bahwa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal ini ada satu program gitu yang baru saja di launching gitu ya, bahkan masih umurnya masih merah, bayi merah gitu ya. Itu tentang program Formasi Kuda gitu ya. Ini adalah bentuk program sinergi gitu ya. Boleh dijelaskan seperti apa sih sebenarnya Formasi Kuda? Ya, Formasi Kuda ini wadah ya. Forum bukan jawaban kata forum itu forum kolaborasi hukum daerah. Yang berkolaborasi adalah kejaksaan dengan seluruh jajaran yang ada di pemerintah kabupaten. Masuk OPD, BUMD, BUMN. Ya, forum ini tujuannya adalah mengedepankan ya, memperkuat fungsi dan tusi kami di bidang datul dalam pendampingan hukum. Nah, sifat pendampingan hukum ini kan berarti lini terdepannya tetap ada pada pemerintah kabupaten. Kami adalah pendamping, maka kami memberikan wadah bagaimana semua program yang ada di pemerintah kabupaten ini bisa terlaksana, tidak melanggar aturan dan tepat sasaran dan tepat manfaat. Oke, ini tadi untuk pendampingan hukum. Kalau kaitannya dengan cukai ini ya, dengan cukai dan juga di BHCHT seperti apa yang kemudian nanti bisa nih dilakukan pendampingannya untuk tadi ya OPD, Pemda dan sebagainya. Bentuk pendampingan itu bisa secara fisik ya, bisa secara fisik ataupun melalui forum yang tadi disebut Formasi Kuda. Fisik itu dalam artian misalkan, oh ternyata hasil di BHCHT ini ya, dana bagi hasil cukai ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur atau untuk menyediakan peningkatan kesehatan pelayanan masyarakat. Nah, kegiatan itu bisa kita damping pelaksanaannya. Biar apa? Uang yang dipakai ini tidak tercecer. Oke, jadi tepat sasaran dan akuntabel gitulah ya. Transparansi. Karena
ini komitmennya adalah uang itu harus dipergunakan sebagaimana yang cara. Tidak nyaset dan tidak terbuang. Artinya yang kami dampingi adalah uangnya, perputaran uangnya melalui pengadaan barang jasa apa itu gedung, yang lain untuk fasilitas kesehatan dan sebagainya. Nah itu perlu fisik, pendampingan fisik. Kami juga mempunyai fungsi pendampingan untuk pembentukan regulasinya. Jadi untuk memberantas ini kita ada kekurangan di mana sih? Hukum positifnya sudah ada, tapi kok kayaknya masih mengandung lubang sehingga dimanfaatkan. Nah, kita mungkin dibutuhkan perku baru atau regulasi yang lama sudah tidak senada dengan perda yang ada misalnya. Jadi kita membuat perbaikan atau revisi terhadap peraturan yang diubah, itu kan pasti ada penyelenggaraannya. Nah, kami menyediakan ahli-ahli level drafting kami di Kejaksaan untuk ikut dalam penyusunan. Oke, jadi kalau misalkan ada yang misalkan kita lihat bahwa efek jera misalnya terkait dengan penyalahgunaan ini atau rokok ilegal ini, itu juga bisa masuk di situ juga. Oh iya, itu justru lini terakhir tadi Pak. Oke. Obat terakhirnya. Segala macam upaya dari pencegahan, mendidik, memberikan edukasi sudah ditempuh, kok masih muncul aja dan biasanya muncul itu orangnya itu aja. Orangnya itu aja ya. Orangnya itu saja. Oke. Jadi kue banget. Jadi mau tidak, oh ya kita memberikan punishment melalui penegakan hukum, litigasi ya kita penjatuhan hukuman sanksi pidana. Jadi apa yang disampaikan Bu Rara tadi, memang kita sepakat bahwa untuk memberantas atau menggempur peredaran rokok ilegal itu tidak hanya pemerintah kabupaten saja, Satpol PP saja, atau dari Bea Cukai saja, tetapi sinergitas dari seluruh komponen masyarakat dibutuhkan ini. Yang pertama di masyarakat, tentunya masyarakat itu sebagai mungkin pemakai rokok itu kita sampaikan, kita sosialisasikan bahwa merokok dengan tidak sesuai dengan ketentuan, tidak ada cukainya, itu juga berakibat terhadap kesehatannya yang bersangkutan. Kemudian juga kepada masyarakat juga disampaikan bahwa pembangunan tidak hanya kita hanya menarik pajak, menarik retribusi, tetapi dengan membeli rokok sesuai dengan ketentuan rokok legal itu tentunya juga membantu pemerintah dalam pendapatan pemerintah daerah, gitu yang pertama. Kemudian juga sinergitas dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama itu sangat dibutuhkan. Bagaimana memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan dampak negatif rokok ilegal dan dampak terhadap penerimaan daerah. Jadi semua komponen harus terlibat ini, Mbak. Dibutuhkan untuk bagaimana memberantas peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Kendal. Oke, baik. Nah, kalau dari Bea Cukai sendiri, Bu, sinerginya seperti apa bentuk yang juga dilakukan misalnya untuk mendukung pemerintah Kabupaten Kendal gitu ya terkait dengan upaya penekanan menekan rokok ilegal ini? Sinerginya mungkin sama ya dengan Pak Agus terkait pelaksanaan penegakan hukum, pelaksanaan pemberantasan rokok ilegal ini sama. Kita melakukan koordinasi bersinergi dengan Pemda, dengan aparat hukum yang lainnya, kemudian juga Satpol PP, itu kita mengadakan tadi secara ini represif dan preventif ya. Kita mengadakan sosialisasi dan pemberantasan secara bersama. Kita melakukan operasi bersama ya Pak ya. Itu untuk penindakan itu juga ya, upaya-upaya preventifnya juga ada yang kolaborasi juga dengan pemerintah daerah gitu Ibu. Kita sebagai pemerintah ya itu tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Agus juga bahwa keikutsertaan masyarakat untuk mengetahui, memahami, memberikan ikut aktif untuk ikut dalam pemberantasan rokok ilegal. Jadi paling enggak mereka dari masyarakat itu paling enggak yang pertama tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Ya. Kemudian juga kalau mereka tahu, misalnya ini ada sosialisasi, menyampaikan informasi ke masyarakat yang lain. Oke, karena waktu kita yang cukup terbatas ya, ini terakhir banget Ibu untuk singkat dan juga dari Bapak untuk bisa memberikan himbauannya ke masyarakat terkait dengan peredaran rokok ilegal. Silakan monggo dari Pak Sebi.
bagi masyarakat jangan mengkonsumsi rokok ilegal. Itu akan berdampak negatif bagi kesehatan bapak semuanya. Juga akan mengurangi pendapatan pemerintah daerah dalam rangka untuk mesejahterakan masyarakat, terutama DPHCHT ini kembali lagi ke masyarakat. Ya. Oke, baik. Silakan dari Mbak Rara dan juga terakhir nanti dari Ibu. Saya mau pantun ya. Oke, Pak. Boleh. Sudah saya share dulu. Harus. Makanya kita respect dulu. Mau di sini Bu. Melek hukum taatin aturan. Cakep. Dengan akal sehat dan hati nurani. Cakep. Mari kita jaga kendal kesayangan Cakep. melalui edukasi hukum dan kolaborasi. Salam gempur rokok ilegal. Salam gembur rokok ilegal. Oke, baik. Ibu, ada pantun juga, Bu. Saya tidak menyiapkan. Kalau gitu saya menyiapkan ya Tut ya. Ya kalau saya pesannya sama ya dengan Pak Agus, mungkin saya mohon partisipasi dari masyarakat khususnya Kendal ya. Tadi sudah saya sampaikan menjadi pelopor dalam arti tidak mengkonsumsi rokok ilegal dan sebagai pelapor itu kalau memang ada peredaran rokok ilegal di daerahnya tolong sampaikan ke Bea Cukai, Satpol PP terdekat, Pemda juga bisa, kemudian APH yang terlibat juga bisa. Monggo masyarakat Kendal khususnya mari kita sama-sama menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kendal. Oke, baik. Terima kasih Ibu Maria, terima kasih Mbak Rara, juga terima kasih Pak Sekda. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan informasi ini bermanfaat untuk masyarakat dan tentu saja upaya menekan peredaran rokok ilegal ini juga bisa tercapai melalui sosialisasi. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa juga terima kasih atas perhatian Anda selama 1 jam bersama kami dalam dialog khusus. Saya Septulandari beserta kerabat yang bertugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.